Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sajian merupakan serangkaian upacara atau persembahan dalam adat dan budaya Indonesia, terutama dalam kepercayaan tradisional. Biasanya sajian disajikan berupa makanan, minuman, bunga, dan barang-barang lainnya kepada roh-roh leluhur atau hal gaib sebagai bentuk penghormatan atau memohon berkah. Upacara sajian sering dilakukan dalam rangkaian acara keagamaan atau perayaan tertentu, seperti sedekah bumi, sedekah laut, dan acara adat lainnya. Lalu apa saja pandangan Islam tentang hukum sesajen? Simak video ini sampai akhir, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Dalam beberapa budaya adat istiadat, sesajen dianggap sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Istilah sesajen memang sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun, tidak semua paham dan mengerti apa maksud dari apa itu sesajen. Sesajen yang dipercaya oleh masyarakat terdahulu sebagai bentuk upacara syukur atas nikmat yang sudah didapatkan. Namun, motivasinya kini bergeser digunakan oleh masyarakat sebagai bahan sesembahan kepada roh halus. Hal tersebut yang menjadikan sesajen menuai banyak pro dan kontra, terutama dalam menanggapi penyalahgunaannya. Bahkan, sesajen kadang juga disalahartikan pemahamannya. Digunakan untuk ritual mistis, untuk memberi persembahan atau makanan kepada jin, dayang, dan lain sebagainya, dengan tujuan mengharapkan keselamatan, terkabulnya hajat, dan lain sebagainya. Ada juga sesajen yang dilakukan untuk ritual yang negatif atau ilmu sihir. Terdapat berbagai jenis sesajen yang dikhususkan untuk perayaan suatu acara tertentu. Sedangkan waktu penyajian biasanya akan ditentukan pada hari-hari tertentu, seperti malam Jumat Kliwon, Selasa Legi, dan lain sebagainya. Asal-usul sesajen tidak dapat dipastikan secara pasti karena sudah menjadi praktik yang ada sejak zaman dulu. Namun, ada beberapa teori mengenai asal-usul sesajen. Salah satunya, bahwa sesajen berasal dari kepercayaan animisme yang masih dipegang oleh masyarakat. Masyarakat adat percaya bahwa semua benda, termasuk batu, pohon, dan air, memiliki roh jiwa yang harus dihormati dan diberi persembahan. Secara umum, meskipun asal-usul sesajen tidak jelas, praktik ini telah menjadi bagian penting dari budaya dan kepercayaan masyarakat, dan masih banyak dilakukan hingga saat ini. Jika dilihat dari kacamata Islam, sesajen itu mirip dengan sedekah, karena sedekah itu adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memberikan suatu harta sama dengan sesajen bertujuan untuk mendekatkan diri kepada kekuatan yang tertinggi. Perbedaannya adalah jika sedekah itu adalah dengan tujuan bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka sesajen itu bisa berarti sedekah jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun bisa berarti musyrik jika disedekahkan dengan niat mendekatkan diri atau menyembah selain Allah. Sebagian ulama ada yang menyebutkan sesajen ini terbagi menjadi dua, yaitu sesajen yang diperbolehkan dan sesajen yang tidak diperbolehkan. Adapun sedekah yang diperbolehkan adalah jika sedekah itu diniatkan untuk mendekatkan kepada Allah dengan memberikan makanan kepada manusia atau hewan. Namun jika sedekah itu diniatkan untuk menyembah selain Allah, maka hukumnya adalah haram dan itu termasuk musyrik. Selain itu, sesajen yang termasuk dalam kategori syirik adalah sesajen dengan membuat sajian seperti kemenyan, kembang, daging, rokok, dan lain-lain yang ditunjukkan kepada jin. Dalam hal ini, banyak kalangan beranggapan bahwa sesajen yang hanya digunakan sebagai bentuk syukur itu tidak diharamkan.
asalkan tidak ada terbesit niat untuk ditunjukkan kepada hal-hal negatif, terutama menyekutukan Allah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj berkata, barang siapa menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari gangguan jin, maka tidak haram. Atau menyembelih dengan tujuan kepada jin, maka itu haram. Beberapa ulama juga berpendapat sesajen dianggap haram dikarenakan orang-orang menggunakan sesajen sebagai perantara untuk menyembah dan meminta kepada makhluk halus yang mereka percayai kekuatannya. Dalam Islam, perbuatan ini sangat dilarang karena dianggap sebagai perbuatan syirik karena menduakan Allah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwasanya setiap manusia hanya boleh menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiai Soleh Darat dalam kitab Majmu'ah Syariah menjelaskan bahwasanya jin, setan, roh halus atau apapun itu bukanlah makhluk yang dapat memberikan manfaat atau mudarat kepada manusia tanpa seizin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Logikanya, jika jin atau setan memiliki kemampuan tersebut, tentunya tidak ada satupun manusia yang tersisa di muka bumi ini. Karena sejatinya, setan adalah makhluk yang paling memusuhi dan membenci manusia. Beliau juga menjelaskan secara akidah, jika seseorang meyakini bahwa setan atau jin dapat memberikan manfaat kepada manusia, maka hukumnya adalah murtad. Di dalam Islam sudah jelas hukumnya, bahwa menyembah dan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik dan Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Lalu bagaimana hukum memakan makanan sesaji? Sahabat beriman, berdasarkan beragam sumber disebutkan bahwa makanan dalam sesaji jika itu berupa hewan dan disembelih atas nama selain Allah, maka hukumnya haram. Namun apabila disembelih atas nama Allah, maka boleh dimakan. Karena hewan yang disembelih dengan menyebutkan nama Allah atasnya, maka itu sebenarnya disembahkan kepada Allah. Adapun sesajian selain hewan seperti buah dan kue, maka boleh memakannya, asalkan tidak ada unsur keharaman yang lain di dalamnya. Namun demikian, sebagai upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif, maka dianjurkan untuk tidak memakan makanan tersebut dengan alasan mencegah terjerumus pada kesyirikan. Wallahu a'lam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami memohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.